Nah, yang pertama dari Billy Stefanus, dia bertanya, mengapa terkadang ada data yang berbeda dari satu kitab dengan kitab yang lain mengenai angka-angka atau jumlah sering ditemui di kitab Raja-Raja dan Tawari. Ya, kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab ada perbedaan-perbedaan angka yang sebetulnya tidak terlalu prinsipil, tapi bagi yang jeli kadang-kadang melihat hal tersebut. Ada tiga kemungkinan mengapa ada perbedaan angka antara kitab ini dan kitab yang lain. Yang pertama adalah pembulatan. Maksudnya begini, pada waktu orang Israel itu ada di Mesir, menurut kitab-kitab tertentu jumlah tahun mereka adalah 400 tahun. Tapi di kitab yang lain 430 tahun. Sebetulnya 430 tahun, tapi ketika disampaikan oleh penulis yang lain dia bulatkan 400 tahun begitu. Ya, ini masalah pembulatan. Jadi bukan berarti Alkitab salah. Yang kedua, cara menghitung yang berbeda. Misalnya, kapan orang-orang Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda, ditawan oleh Nebukadnezar. Nah, ada ayat yang mengatakan bahwa itu terjadi pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim. Yeremia mencatat itu. Tapi Daniel mencatat bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Yang benar yang mana? Karena penanggalan yang dipahami oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu berbeda dengan penanggalan yang dipakai oleh orang-orang Babilonia. Jadi di sini sudah dianggap 4 tahun, padahal sebetulnya baru 3 tahun menurut perhitungan yang lain. Kan sekarang juga ada perhitungan seperti tahun Masehi, ada tahun Hijriah, ada tahun apa ya, misalnya Imlek dan sebagainya. Ya. Itu sesuatu yang berbeda perhitungannya. Yang ketiga, kenapa suka ada perbedaan demikian? Karena memang ada kesalahan penyalinan atau perbedaan penyalinan. Jadi misalnya begini, Alkitab itu kan yang aslinya original autograph itu sudah sangat tua dan sudah tidak ada. Tapi ini kan disalin, salin, ratusan salinan. Nah, salinan itu kan pakai tangan. Dan salinan ini juga kan sudah ribuan tahun, sehingga kadang-kadang hurufnya itu sudah pudar, tidak jelas. Sarana yang dipakai mungkin papirus atau perkamen gulungan domba atau kulit binatang itu juga sudah tidak terlalu jelas lagi, sehingga sedikit saja beda titik dan sebagainya itu mengubah arti. Misalnya di dalam kitab Samuel dikatakan bahwa Daud mengalahkan tentara Aram yang menyerang dia dengan 700 kuda kereta. Tetapi kitab Tawari menyebutkan 7.000 kuda kereta. Nah, ini beda satu noktah saja sudah berbeda, dan bukan pada aslinya original autograph, tapi pada salinannya. Itu yang membedakan mengapa kadang-kadang ada hal-hal yang agak sedikit berbeda. Oke. Jadi ada beberapa faktor-faktor dari kenapa ada perbedaan angka-angka. Jadi kalau tanggal atau perbedaan tahun itu mungkin gara-gara sistem kalendernya beda atau mungkin salinannya salah gitu ya. Jadi bisa pembulatan, sistem kalender beda, atau memang perbedaan daripada scroll gulungan yang dijadikan sebagai dasar salinan. Salinan itu diterjemahkan menjadi penerjemahan yang berbeda. Sure. Oke. Nah, di pertanyaan berikutnya adalah dari AR Alorante. Dia bertanya, dalam Yehezkiel 34 ayat 16, saya bacakan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, dalam versi bahasa Inggris itu berbeda. Kenapa ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Nah, ini juga kembali pada masalah penyalinan. Seperti saya katakan tadi, teks aslinya itu sudah tidak ada, original autograph, tapi itu kan disalin ratusan atau kalau perjanjian baru ribuan kali. Nah, kadang-kadang penyalinan A dan B itu sangat akurat, kecuali kadang-kadang ada sedikit perbedaan.
Nah, kalau kita teliti di dalam teks aslinya, perbedaan itu hanya dari satu huruf saja, yaitu asmid atau asmir, begitu ya. Jadi kalau tadi kan Yeskel 34 ayat 16 dikatakan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi itu dari kata asmir dalam bahasa Ibrani. Sedangkan King James Version menerjemahkannya bukan kulindungi tapi kubinasakan, malah bertolak belakang. But I will destroy the fat and the strong. Kata yang dipakai untuk destroy adalah asmid. Jadi satu pakai R, satu pakai D, satu pakai res, satu pakai dalet. Dan bentuknya itu sangat mirip. Mungkin bisa tunjukkan gambarnya ya. Ya, Ya, jadi kelihatan ya. asmir itu kubinasakan, sedangkan asmid itu kubinasakan pakai dalet D, sedangkan asmir itu kulindungi pakai R. Coba kita lihat ada tulisan yang lain. Nah, bayangkan. Benar. Ini. Nah, ini perbedaannya cuma seperti itu. Dan ini kan cetakan, huruf cetak. Sedangkan orang kan menyalin itu kan dengan tangan. Jadi kalau saudara lihat tulisan tangan soal D atau R ini tentu akan bingung. Jadi ada yang mengambil dari sumber ini dan kemudian menerjemahkan sebagai asmid, kubinasakan. Tapi ada yang mengambil asmir, kulindungi. Begitu, itu perbedaan. Perbedaan bukan pada aslinya, tapi pada salinan dan terjemahan. Nah, kalau gitu pertanyaan yang selanjutnya yang berkesinambungan, kan ada yang bertanya, Pak, mungkinkah dalam proses penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa bisa terjadi salah arti seperti yang tadi kita sudah lihat? Jadi apakah kita harus membaca Alkitab dalam bahasa aslinya? Ya tentu kalau kita belajar dalam bahasa aslinya lebih baik lagi. Ya, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita bertobat itu bukan karena bahasa aslinya. Kita bertobat karena kalau orang Indonesia karena bahasa Indonesianya, kalau orang di Amerika atau di Inggris karena bahasa Inggrisnya, istilahnya bahasa ibu lah. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam, boleh. Tapi saya mau kasih contoh ya, soal kesulitan daripada penyalinan ini. Misalnya, di dalam Alkitab kan ada ayat yang berkata, bapak mana anaknya minta roti dikasih batu, anaknya minta telur dikasih ular. Maksudnya apa? Bapak mana anaknya minta yang baik dikasih yang jahat, kan nggak ada. Kalau bapak dunia saja tidak melakukan itu, apalagi bapak surgawi. Masalahnya ketika diterjemahkan dalam salah satu bahasa suku di Irian Jaya atau di Papua, maka orang di daerah itu jauh lebih suka makan ular daripada makan telur. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung, hurufiah seperti itu sesuai dengan teks aslinya justru akan mengaburkan maknanya. Nah, di sini kan terjadi kesulitan. Akhirnya mereka menyesuaikan, menggunakan kata yang lain yang artinya itu akhirnya sesuai dengan makna kalimatnya, bahwa bapak mana anaknya minta yang baik, memberikan yang jahat. Supaya kalau misalnya suku itu lebih suka ular, bapak mana anaknya minta yang baik dikasih yang lebih baik, kan jadi mengaburkan arti. Jadi tidak mudah untuk menerjemahkan Alkitab itu. Terima kasih dan bersyukur untuk mereka yang telah melakukannya untuk kita.